Rasa empati dan simpati terhadap keadaan lingkungan sekitar memang harus tertanam di dalam pribadi masyarakat. Sebagaimana juga dalam hal memantau, mengkoordinasikan dan juga menjadi nilai kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pemerintah merupakan salah satu tugas dari LPPM. Jadi UNESA menggagaskan sebuah gerakan baru dari Pusat Pengembangan Desa dan Daerah Pusbangdesda di LPPM UNESA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai jamaah Kopdar, kembali lagi dalam program kesayangan kita Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Wah, jamaah Kopdar, kembali lagi ya di pekan ini kita bertemu dengan episode-episode seru tentunya dengan jamaah Kopi Darmo. Bagaimana keadaannya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga yang lagi sakit gitu ya bisa disehatkan oleh Allah, dan juga mungkin yang sudah sehat jangan sampai sakit-sakit. Oke, di sore hari ini ya jamaah Kopdar kita akan membahas topik yang sangat seru mengenai mengenal Pusbangdesda LPPM UNESA dari kampus untuk desa dan daerah. Wah, ini kalau misalnya kita bahas seputar lingkungan biasanya, nah ini kita akan lebih spesifik lagi dari kampus untuk desa dan daerah. Wah, kira-kira penasaran apa aja sih yang akan kita obrolin di sore hari ini? Langsung aja kita kenalan dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Profesor Dr. Muhammad Turhanyani MA selaku Kepala LPPM UNESA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah ceria seger sekali ya sore hari ini. Alhamdulillah. Siang tadi Prof ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ini habis dari mana Prof? Ini habis kegiatan di kampus tadi. Oh, langsung dari kampus langsung menyempatkan waktunya ke TV 9 ya. Iya. Masya Allah. Di sini Prof Turhan tidak sendiri ya jamaah Kopdar, ditemani oleh Dr. Mufarihul Hazin MPD selaku Kepala Pusat Pengembangan Desa dan Daerah UNESA. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kalau misalnya Profesor habis dari kantor, ini Dokter habis dari mana ini? Sama ini. Jadi bareng ya, Masya Allah. Jauh-jauh dari UNESA ke TV 9. Karena memang begini ya Profesor dan juga Dokter, ini banyak sekali jamaah Kopdar yang penasaran. Kalau misalnya di desa, lalu habis itu kan kampusnya di kota gini ya, kampusnya di kota, apakah ada pengabdiannya ke desa? Ini kan penasaran dan ini suatu hal yang menarik untuk dibahas. Untuk itu boleh kita mungkin bahas dari Pusbangdesda dulu, karena tadi saya bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan ini. Mungkin dari Dr. Fahri ya bisa menjelaskan dulu, boleh silakan. Oke. Terima kasih Mbak Indah, luar biasa. Jadi kalau bicara Pusbangdesda itu adalah pusat yang berada di bawah beliaunya, di bawah LPPM. Iya. Jadi LPPM itu induknya yang menaungi beberapa pusat. Nah, salah satunya ada saya yang kemudian diamanati menjadi Pusat Pengembangan Desa dan Daerah. Oh, Pusat Pengembangan Desa dan Daerah. Desa Jadi dan daerah. Ada Fokusnya dua ke kata sana ya. kuncinya, betul. Oh, jadi begitu. nanti endingnya adalah bagaimana kita bisa membangun desa, dan yang nomor dua bagaimana menguatkan daerah. Jadi membangun desa, menguatkan daerah. Itu adalah amanat goalsnya di Pusat Pengembangan Desa dan Daerah. Wah, kalau misalnya tadi udah di-mention sedikit, kalau misalnya ini adalah bagian dari LPPM. Wah, berarti nggak afdal kalau kita nggak kenal sama LPPM-nya ini. Boleh, Prof, kita kulik-kulik lagi. Kira-kira dari LPPM UNESA sendiri itu yang seperti apa ini, Prof? Ya, terima kasih Mbak Indah dan seluruh pemirsa. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau yang populer disebut LPPM. Dalam hal ini LPPM Universitas Negeri Surabaya itu menjadi salah satu organ perguruan tinggi yang menggawangi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hampir semua perguruan tinggi negeri dan swasta, bahkan saya meyakini semua itu ada organ yang namanya LPPM. Nah, LPPM ini menggawangi perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian, dan itu menjadi salah satu target dan capaian indikator kinerja utama atau IKU yang harus direalisasikan oleh sebuah perguruan tinggi. Nah, LPPM menggawangi itu. Nah, di dalam organ yang namanya LPPM itu
ada beberapa pusat studi. Nah, kalau di LPPM Unesa itu ada 8 pusat studi. Nah, salah satunya adalah pusat pengembangan desa dan daerah. Nah, ini yang membantu kami atau mendampingi kami untuk program-program yang kaitannya dengan pengembangan pedesaan. Nah, LPPM Unesa itu alhamdulillah selama ini menjadi kekuatan penting di Unesa, ya, tentu bersama dengan organ-organ yang lain. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Prof, kira-kira LPPM sendiri di Unesa ini ya terutama sudah berdiri berapa lama ini Prof? Nah, LPPM Unesa itu berdirinya ya beriringan dengan berdirinya Unesa tahun 1964. Oke, boleh kita keep dulu supaya jamaah Kopdar ini makin penasaran. Kira-kira kita akan ngobrolin apa sih di segmen berikutnya? Oke, jamaah Kopdar pastinya udah penasaran ya. Bagaimana sih obrolan kita di sore hari ini mengenai dengan LPPM dan juga Pusbang Desda dari Unesa. Oke, langsung aja tadi kita udah spill tipis-tipis ya bersama dengan Prof Turhan tadi. Kalau misalnya LPPM ini juga berdirinya hampir bersamaan ya, atau mungkin bersamaan dengan Unesa. Tapi kira-kira tadi kita belum kenalan apa latar belakang dari berdirinya LPPM di Unesa. Boleh Prof, silakan. Ya, salah satu tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi itu adalah melaksanakan di bidang penelitian. Atau secara keseluruhan perguruan tinggi itu kan punya kewajiban melaksanakan tridharma. Pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, LPPM itu menggawangi untuk tridharma yang kedua dan ketiga. Itu akhirnya menjadi latar belakang yang memang mengharuskan perguruan tinggi itu ada LPPM untuk mengawal tugas tridharma perguruan tinggi itu. Nah, disinilah LPPM menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka riset atau penelitian dan sekaligus pengabdian itu harus berkembang juga. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dimulai dari penelitian. Seperti itu. Iya, nah perguruan tinggi harus fokus di bidang itu. Salah satunya. Salah satunya itu harus fokus, harus punya LPPM sebagai gawangnya ya. Betul. Terus tadi kalau misalnya Pusbang Desdanya, apakah ada alasan khusus harus ada Pusbang Desda atau mungkin apa yang digagas oleh Unesa untuk harus ada yang satu ini? Ya, menurut saya begini, membangun Indonesia dalam konteks pembangunan nasional itu penting sekali dimulai dari desa. Kenapa Prof? Nggak bisa langsung gerudukan gitu ya, harus ada stepnya. Nah, kenapa? Karena desa itu kan bagian dari pilar penting, ya. Di lapisan bawah atau grassroots, desa itu harus kuat. Dengan desa yang kuat akan menjadi bangsa yang kuat juga. Negara kita juga akan kuat. Nah, disitulah perguruan tinggi harus hadir untuk bisa melakukan pendampingan kepada desa. Maka disitulah LPPM. Alhamdulillah mulai kami diberi amanah oleh Pak Rektor Unesa di LPPM, kami mengajukan pusat studi yang khusus fokus untuk pengembangan desa dan daerah itu harus ada untuk mengawal bahwa perguruan tinggi harus berkontribusi untuk membangun Indonesia. Masya Allah. Berarti kalau misalnya kita ingin membangun negeri ini jangan hanya berfokus dengan kotanya saja, kota yang besar-besar saja, tapi justru kita juga harus fokus dengan desa-desanya di Indonesia. Oke, boleh kita lanjut ke Dr. Fahri. Tadi kalau misalnya sudah disebutkan tipis-tipis ya goals utama dari Pusbang Desda. Boleh kita kalau pengen tahu visi misi utama dari Pusbang Desda sendiri. Ya. Jadi kalau kita bicara pada visi misi tadi itu tidak bisa terlepas apa yang disampaikan oleh Prof, bahwa pusat pengembangan desa dan daerah ini lahir untuk apa kan begitu. Iya, betul. Karena memang betul apa yang disampaikan oleh Prof bahwa Pusbang Desda di LPPM ini baru berdiri tanggal 13 Februari 2023. Saat beliaunya kemudian saat beliaunya menjabat sebagai ketua LPPM baru ada, ini baru belum sampai 2 tahun, baru 1 tahun lebih sekian begitu, karena tanggal 13 Februari 2023 lah. Kemudian ini mengemban visi dan misi yang tadi disampaikan. Kenapa? Karena memang di misi kami itu ada 3.
Pertama adalah bagaimana kemudian kami harus menyelenggarakan namanya penelitian dan kajian. Ini tidak lepas dari induknya, karena induknya memang kita kan di LPPM. Ya? Nah, tapi kajian dan penelitian ini berfokus di desa dan daerah. Bagaimana kemudian melakukan pengkajian daerah, khususnya pengembangan potensinya di desa itu kayak apa. Kemudian merancang RPJM Des-nya seperti apa, RKP Des-nya seperti apa. Nah itu kami pusat pengembangan desa ini dan daerah punya kewajiban itu untuk mengawalnya. Selain itu juga, selain pertama adalah penelitian dan kajian, yang nomor 2 kami punya misi yang kedua itu adalah menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan. Nah ini yang tadi disampaikan. Karena kalau kajian dan penelitian itu kan penelitiannya di LPPM, tapi kalau yang pendampingan dan pemberdayaan ini kan fungsi yang kedua, pengabdian masyarakatnya itu. Lah kami juga punya tugas itu, bagaimana kami harus mempunyai namanya desa binaan. Nah, pendampingan dan pemberdayaan ini yang dilakukan sebagai misi yang ketiga. Yang paling akhir, yang ketiga, kami punya misi namanya kolaborasi dan kerjasama. Karena kami yakin dan percaya, Mbak, bahwa membangun desa, membangun daerah itu tidak bisa sendirian. Nah, membangun desa itu harus berkolaborasi, harus bersama, bekerja sama. Bahkan sekarang sudah muncul berbagai macam hal lah. Contoh ada kerjasama pentahelik, hesahelik, dan seterusnya. Karena memang membangun desa tidak bisa desa itu sendiri, butuh kampus. Begitu juga sebaliknya, kampus juga ya harus membumi di bawah, karena kita juga nggak bisa hanya berkutat sekitar teori-teori, tapi juga harus membumi sampai ke pada desa yang kemudian bisa merasakan pengabdian yang telah kami lakukan. Begitu. Kalau misalnya mendengar seperti ini menarik sekali kalau misalnya kita tanyakan kepada Prof. Turhan, bagaimana dari LPPM, terutama dari Pusbang Desda ini, untuk berkolaborasi dengan desa dan daerah itu. Apakah memang ada pemilihan tertentu atau dari kampus yang memang ada cara-cara khusus atau bagaimana ini? Ini menarik sekali untuk kita bahas ya, Prof. Ya, boleh. Seperti apa ini, Prof? Ya, jadi kami itu selama ini di dalam berkolaborasi dengan desa, juga berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pusat pemberdayaan desa dan daerah provinsi Jawa Timur ya, dan organ-organ di bawahnya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi desa-desa di Jawa Timur khususnya mana yang perlu mendapat pendampingan dari LPPM UNESA. Nah, dari situlah kami mulai identifikasi dan studi pendahuluan, sekaligus memetakan ya desa-desa mana yang perlu dikembangkan, seperti yang disampaikan oleh Mas Kapus ya, Mas Dr. Fare itu ya, bahwa desa itu kan tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus ada yang mendampingi. Nah, melalui pusat pengembangan desa dan daerah di bawah LPPM UNESA ini, kami setelah diskusi dengan PMD Provinsi Jawa Timur ya, dan organ-organ lain yang terkait, termasuk dengan ini asosiasi kepala desa, itu kan juga akan banyak mendapatkan informasi. Dari situlah kami menindaklanjuti ya, desa mana yang harus didampingi, potensinya apa, kemudian punya kekuatan apa, kemudian SDM-nya selama ini seperti apa. Nah, dari situlah kami akhirnya terjun ya, akhirnya mendesain sebuah kegiatan itu ya, bahkan sampai penelitiannya juga gitu. Seperti itu. Boleh. Kalau misalnya tadi Dr. Faris sudah mengatakan memang dari kampus juga harus membumi kepada desa-desa dan daerah. Kira-kira peran utama dari Pusbang Desda UNESA, kira-kira yang membedakan dari yang lain ini, kira-kira apa ini, Dokter? Iya, jelas bahwa kami yang tadi sampaikan bahwa kami kalau hanya di kampus itu oke lah secara teoritis, tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat langsung permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Makanya di Tridharma itu harus ada pengabdian masyarakat itu, karena memang dalam rangka itu. Nah, apa yang biasanya kita lakukan? Pertama, memang kami dengan tim LPPM itu sering berkunjung, Mbak, audiensi-audiensi, kita sama-sama, kami menawarkan punya program. Karena di LPPM juga banyak skim-skim pengabdian begitu, termasuk skema desa binaan UNESA. Kayak yang kami lakukan ini ada namanya desa wisata kesehatan di Banyuwangi. Kemudian ini lagi kemarin di Ponorogo, di Karangpatihan. Itu bagaimana melakukan pemberdayaan buat masyarakat ini difabel begitu, tapi mereka punya potensi yang luar biasa lah. Inilah yang kemudian kami ramu, tidak
kita sistemnya kami punya program dan harus melakukan program kami, tidak. Tapi apa berdasarkan potensi yang mereka punya, berdasarkan masalah apa yang mereka hadapi, kemudian kita datang ke sana. Oh, kalau begitu begini loh. Nah, makanya kami ada dua, ya selain ada penelitian ya ada pemberdayaan. Oke, kita tahu dulu, ini sangat menarik sekali ya. Kalau misalnya dengan waktu 1 tahun, kira-kira sudah berapa desa binaan dari UNESA? Jawa Kopdar, siapa tadi yang sudah penasaran? Kira-kira berapa desa ya? Berapa daerah yang sudah menjadi binaan ya, desa binaan dari Pusbang Desda UNESA? Langsung kita tembak ini, Dr. Fahri. Kalau misalnya kita boleh penasaran, kira-kira sampai saat ini kurang lebih berarti sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Sudah berapa jumlah desa binaan dari Pusbang Desda UNESA? Boleh? Terima kasih, Mbak. Kalau kita ngitung kuantitas mungkin ya, mungkin belum terlalu banyak karena memang baru 2 tahunan, kurang lagi ya kan? Iya, belum 2 tahun. Belum ya? 2 tahun lagi. Nah, itu sekitar ada 15-an, Mbak. 15-an, tapi memang desa yang kita kembangkan itu tematik gitu. Ya, kita sekali lagi kan ngikuti desanya. Ada yang kemudian yang kita lakukan pembinaan dan pendampingan itu khusus di digital transformation-nya saja, begitu. Jadi mulai dari websitenya, kemudian administrasi pemerintahannya, lah itu yang kita garap. Ada lagi yang kemudian ini minta khusus untuk ke wisatanya, begitu. Kayak di Banyuwangi, tergantung ya. Kayak di Banyuwangi itu kan wisatanya dia sudah besar, Mbak. Sendang Seruni itu di Taman Sari itu sudah besar, bahkan dia punya kawah ijen juga, walaupun toh bukan miliknya desa, kalau itu sudah milik nasional. Nah, tapi kemudian pengen sesuatu yang baru, akhirnya kita kemudian ke sana baru bulan kemarin kita ke sana kemudian merancang namanya desa wisata kesehatan, tapi begitu. Jadi memang kita harus melakukan pendampingannya. Desa itu adalah sesuai dengan karakteristik. Karena sekali lagi memang tidak ada si desa itu yang miskin, tidak ada desa yang tidak punya potensi. Yang ada adalah desa itu belum kenali potensi itu. Gitu. Tapi kalau kemudian dia sudah menemukan, saya lo punya ini lah. Bagaimana kemudian punya ini bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga desa itu merasa tidak, saya nggak punya apa-apa, karena dia sebenarnya punya sesuatu yang luar biasa. Cuman tinggal kenali. Iya, tinggal dipoles gitu. Tinggal dipoles oleh UNESA terutama. Kalau misalnya boleh tahu nih, sampai saat ini kira-kira sudah bekerja sama dengan mana saja ini? Siap. Jadi memang ya ini nyambung sama misi yang terakhir tadi ya, Mbak. Bagaimana membangun kolaborasi dan kerjasama. Kami hari ini itu sudah banyak, Mbak, terutama dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa itu sudah ada 4 Direktorat Jenderal yang bersama dengan kami. Di tahun pertama kemarin kita sudah dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa. Jadi kami mendesain bagaimana kemudian pengembangan ekonomi yang daerah Indonesia Timur sana. Ada 5 provinsi yang daerah timur dengan program tekadnya. Transformasi ekonomi terpadu di daerah sana. Kemudian di tahun kemarin juga kita sudah mengembangkan BUMDes. BUMDesma, Badan Usaha Mandiri milik desa. Jadi badan usaha milik desa. Ada yang desa bersama, ada yang desa, BUMDes dan BUMDesma. Kemudian selain itu juga di tahun kemarin kita juga sudah di Jemundo di sini ada satu desa jamu. Itu juga sudah kita lakukan. Terus tahun kemarin juga kita kerjasama bareng begitu bersama dengan 10 desa untuk penguatan digitalisasi desa. Yang kita sering sebut Smart Village. Walaupun Smart Village bukan hanya soal digitalisasi, bukan, itu terlalu kecil. Tapi di dalamnya yang mencerminkan itu adalah salah satunya dengan digitalisasi desa yang kemudian ada Smart Village itu. Salah satunya Smart Village. Boleh kalau misalnya kita boleh tahu lebih lengkap, kita tanyakan kepada Profesor Turhan ini ya. Kira-kira program-program unggulan apa yang kira-kira sudah diluncurkan oleh LPPM terutama untuk Pusbang Desda ini sampai saat ini, Prof? Ya, terima kasih. Pertama, terkait dengan program unggulan di bidang penelitian, itu kami mencanangkan riset atau penelitian kolaboratif. Seperti apa itu, Prof? Nah, penelitian kolaboratif ini mitranya bisa perguruan tinggi, sesama perguruan tinggi, tinggi ya. Bisa dunia usaha, dunia industri, duda-dudi. Duda-dudi apa ini duda-dudi ini? Dunia usaha dan dunia industri. Dunia usaha dan dunia industri ya. Jangan sampai salah paham ini, Kopdar. Nah, kemudian juga mitranya bisa desa. Begitu. Atau daerah. Luas ya untuk cakupannya. Nah, ini riset kolaboratif itu menjadi pondasi
di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Nah, setelah penelitian itu kan harus ada pengabdian kepada masyarakat. Betul. Artinya menerapkan hasil-hasil riset itu, Iya. ya, untuk dilanjutkan di bidang pengabdian, ya, melalui pelatihan, pendampingan dan seterusnya. Nah, sebagai ilustrasi dalam tahun 2024 ini kami menyiapkan proposal penelitian itu hampir 1000 judul. 1000 judul. Hampir 1000 judul, ya. Wah, itu kalau dibayangkan berapa banyak gitu ya? Nah, ini melibatkan ribuan dosen. Ribuan dosen Iya, ya harus ya. Iya. Kemudian di bidang pengabdian kepada masyarakat kami menyiapkan sekitar 450 judul. Nah, itu yang sudah lolos dari seleksi. Sudah lolos dari seleksi. Iya. Jadi sebelum itu bisa lebih banyak lagi, Iya, Prof, ribuan. ya? Ya, proposal itu masuk ke kami. Iya. Kemudian kami melakukan review. Nah, di antara sasaran dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu adalah desa. Adalah desa. Nah, ini juga untuk menguatkan pusat pengembangan desa dan daerah. Jadi tema-tema yang kami usung, ya, tema di bidang ekonomi, ya, maka ada namanya PKM dengan fokus UMKM. Nah, UMKM di desa atau Iya. dimanapun itu ya. Kemudian juga ada desa Pancasila. Desa Pancasila. Seperti apa itu, Bro? Nah, desa Menarik Pancasila ini ya desa yang mendapat penguatan bagaimana di dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di tengah tantangan global saat ini, Iya. ya, maka desa itu harus bisa mencerminkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu tercermin di dalam kehidupan masyarakat itu. Maka Betul. disitulah tim kami ya melalui proposal yang sudah disusun itu Iya. fokus untuk menggarap desa Pancasila. Nah, ini penting ya untuk menguatkan ideologi Pancasila kepada seluruh anak bangsa. Wah, gitu. Kalau boleh tahu kita tipis-tipis dulu. Kira-kira sektor apa saja yang sudah dipengaruhi ya, apalagi kalau sudah kemasukan dengan LPPM terutama dari Pusbang Desda UNESA. Kira-kira sektor apa yang sudah terpengaruh ini di masyarakat? Ya, di bidang ekonomi. Ekonomi. Ya, akhirnya dengan tim kami hadir ke desa, bisa menggerakkan ekonomi kreatif ya. Jadi ada pelatihan ya, kemudian pemanfaatan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Iya. Ya, akhirnya di situ partisipasi masyarakat desa juga tumbuh Lebih dengan tinggi, baik ya. ya. Termasuk di bidang kesehatan ya. Tim kami hadir untuk melakukan penyuluhan ya akan pentingnya kesehatan. Di bidang sosial ya gitu. Iya, sosial. Ya, bahwa kita ini kan sebagai bangsa yang plural ya, yang majemuk ya. Maka di situ kehidupan yang damai, rukun harus ditumbuh kembangkan ya di tengah keberagaman. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Indonesia dengan ideologi Pancasila, sila ketiga itu persatuan Indonesia harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Oke, boleh jawab Kopdar. Masih penasaran kira-kira siapa sajakah yang ikut andil di dalam LPPM Pusbang Desda? Jawab Kopdar, tidak terasa ya. Dari tadi kita sudah kepo-kepoin nih gimana terkait dengan LPPM Pusbang Desda dari UNESA alias Universitas Negeri Surabaya. Nah, kalau misalnya tadi mungkin Jamaah Kopdar sudah bertanya-tanya gitu ya, bagaimana sih cara bergabungnya atau siapa saja yang bisa ikut andil di sini? Boleh langsung kita tanyakan kepada Dr. Farih. Kalau misalnya bertanya siapa saja yang bisa ikut andil atau siapa saja yang boleh mendaftar? Apakah hanya mahasiswa UNESA saja? Apakah akademisinya saja? Atau masyarakat boleh ikut ini? Kira-kira siapa saja ini, Dokter? Oke, terima kasih Mbak Indah. Ini pertanyaan yang luar biasa begitu. Iya. Bagi kami di Pusbang Desda, Pusat Pengembangan Desa dan Daerah UNESA ini tentunya membuka selebar-lebarnya gitu ya kepada seluruh masyarakat, karena memang kita tidak hanya menggait kepada dosen yang kita punya di UNESA ataupun dengan mahasiswa, tidak, tapi kami justru ingin semuanya ikut terlibat bersama di Pusbang Desda. Menjadi apa dan seperti apa tentunya banyak.
Sesuai dengan contoh kalau kemudian kita harus melibatkan masyarakat. Mana masyarakat yang kemudian mungkin hari ini ngelihat desa saya ini sebenarnya punya potensi, terus ini mau diapakan loh ya. Bingung gitu ya. Ya sudah, bersama dengan Pusbang Desda yang kemudian nanti kita akan buat apa. Karena kan desa hari ini kan kalau lihat dari dana desa itu kan sudah memenuhi, walaupun tuh ada juga yang masih sambat dana desa kita kecil dan lain-lain, tapi ada yang penting kan. Nah, dengan situlah kemudian bisa loh kita ngembangkan begini dengan ini begitu. Terus selain itu, selain masyarakat, kami juga ngajak pemerintah gitu ya Mbak. Karena memang kami selama ini juga nggak bisa sendirian, karena yang punya kebijakan kan pemerintah begitu. Jadi contoh ketika kita hari ini lagi sudah ditandatangani kemarin per 1 Agustus kita lagi membuat kajian Mbak, karena memang sekali lagi kita kan ada 3 tadi segmennya, memang ada kajian, ada pemberdayaan, ada kerjasama. Nah, kajian sekarang itu kami sedang kerjasama dengan PDP, Pembangunan Desa dan Pedesaan. Kemendes itu lagi menggarap namanya kajian pemanfaatan dana desa. Seperti apa kemudian dana desa itu dimanfaatkan selama ini? Apakah kemudian benar-benar dana desa itu berdampak begitu? Karena kan ada juga sih yang kemudian dana desa ternyata cuma dibagi-bagi toh, tentunya nggak di Jawa lah, itu ada lah. Nah, itu kan perlu kemudian dikaji, diteliti apa saja sektor-sektor yang sudah terdampak dengan adanya dana desa. Apakah ekonomi warga jadi maju? Apakah kemudian pluralismenya jadi baik? Apakah, nah itu semuanya yang kemudian kita kaji. Kemudian selain itu, karena ini juga ada daerahnya, menyangkut daerah itu menguatkan daerah. Hari ini sebenarnya kami itu sedang keliling ke kabupaten kota itu dalam rangka untuk menawarkan bagaimana kemudian pengembangan daerah khususnya di RPJMD-nya mereka, kemudian RKPD-nya mereka, itu bagaimana menyusun benar-benar sesuai kebutuhan. Karena selama ini saya melihat kan hanya copy paste gitu ya Mbak. Kebanyakan ya tidak menjas 1-2 daerah, tidak. Tapi kemudian ini yang tahun kemarin ini ya sudah ini, walaupun toh sudah ada Musrembangda dan seterusnya kan sudah ada. Tapi bagaimana kemudian ini lebih berdampak, itu yang kita lakukan. Selain itu memang kami juga selain penelitian-penelitian terkait dengan penggalian potensi, kami juga ada bagaimana kemudian penelitian-penelitian melihat apakah kebijakan-kebijakan yang daerah-daerah ini sudah keluarkan, ini kemudian berdampak apa enggak. Jangan-jangan hanya klaim dari atasan, hanya laporan ke bupati, kemudian datanya tidak ada. Lah kami di Pusbang Desda ini kemudian ingin menguatkan bersama-sama begitu ya, bersama dengan daerah ini untuk dalam rangka itu tadi, bagaimana kemudian membuat satu perencanaan daerah, membuat program daerah itu memang benar-benar based need, berdasarkan kebutuhan, bukan based dream. Karena kan ada yang kemudian saya pengen begini, padahal itu nggak dibutuhkan. Terlalu jauh, bahkan itu jangan-jangan nggak dibutuhkan masyarakat karena keinginan sendiri lah. Ini juga tidak baik lah. Itu kami akan mengawalnya bagaimana membuat program-program baik itu di desa maupun daerah itu yang kemudian disesuaikan dengan itu tadi, berbasis kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya kita penasaran di mana dan bagaimana caranya kita bisa tergabung menjadi bagian dari Pusbang Desda UNESA, kita kemana ini kira-kira? Iya betul. Kantor kami jelas bersama dengan LPPM di kantor rektorat kami di lantai 6 gitu ya Mbak. Tapi kalau pengen kepo-kepo, bagaimana kemudian caranya, nanti kalau menjalin kerjasama dengan Pusbang Desda harus melalui apa, itu semuanya ada di website kami juga ada. Website kami jelas pusbangdesda.unesa.ac.id. Nah itu kalau di situ sudah lengkap Mbak. Jadi di situ ada layanan apa saja yang kami berikan. Contoh layanan kemudian pembuatan kebijakan, mulai dari agenda settingnya hingga pada evaluasinya. Bahkan kami juga bisa kemudian membuatkan draft ini yang sedang menjalin komunikasi dengan kami yang instan ini dengan Tuban, Mbak. Akan membuat namanya profil pendidikan Kabupaten Tuban. Nah, karena kami itu di pusat pengembangan daerah, jadi kan besar itu memang, Mbak. Betul. Dan kami memang sumber daya juga besar. Dosen UNESA itu ada berapa, Prof? Ya kan 1.400 lebih. 1.400. Nah, 1.400 inilah yang kemudian nanti akan membantu para daerah dan desa yang sesuai kebutuhan. Saya butuh ini pengembangan ekonominya. Kami punya fakultas ekonomi dan bisnis. Kami mau ini. Nah, nanti kita punya fakultas pendidikannya kami. Nah, itu. Terus yang Tuban juga itu selain profil pendidikan, ada yang nomor 2, mereka membuat namanya Renstra Dinas Pendidikan. Nah, Renstra Dinas Pendidikan ini masuknya adalah ke
bagaimana pendidikan selama 5 tahun. Oke, boleh kalau misalnya tadi sudah bagaimana cara tergabung, kalau misalnya sekarang kita tanyakan kepada Prof. Turhan, mungkin bisa dikasih penguatan moral dan batin ini ya, kira-kira apa yang membuat kita harus menjadi bagian dari LPPM Pusbang Desda UNESA? Ya, jadi desa dan daerah itu bagian penting dari mitra kami di dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, karena desa dan daerah itu mitra penting bagi kami, maka kami punya program untuk roadshow. Roadshow? Ya, ke pemerintah kota kabupaten se-Jawa Timur. Nah, mulai kami diberi amanah awal 2023 sampai saat ini, sudah lebih separuh kota kabupaten di Jawa Timur kami kunjungi. Wah, ya, dari 38 itu. Dari 38 ya, yang ada ya. Ya, target kami 2024 atau 2025 itu sudah selesai 38 kota kabupaten se-Jawa Timur. Insya Allah akan selesai. Insya Allah. Nah, di dalam kunjungan itu kami berdiskusi dengan para kepala daerah dan jajarannya, apa yang bisa kami bantu, ya, atau apa yang bisa disampaikan oleh kepala daerah dan jajarannya kepada kami untuk kami bisa bersama-sama. Karena Pak Rektor UNESA yang populer disebut Cak Hasan, itu punya salah satu tagline bersama dan bisa bekerja sama. Bersama dan bisa bekerja sama. Iya, ya, ini kekuatan moral yang sangat penting ya, bahwa kita ini kalau ingin maju bersama ya harus bisa bekerja sama. Nggak bisa ingin maju bersama terus perguruan tinggi jalan sendiri, desa dan daerah jalan sendiri, nggak bisa. Maka harus duduk bareng. Nah, salah satu cara kami harus roadshow. Nah, kadang dari daerah itu yang bersurat ke kami. Ya, gitu ingin tahu langsung LPPM UNESA itu seperti apa. Ya, jadi kami take and give ya. Jadi ini keseimbangan yang harus kita jaga bersama. Gitu, Oke, boleh bisa bekerja sama gitu ya. Wajah Kopdar, tadi kalau misalnya kita udah kepoin ya bagaimana cara ikut andil menjadi bagian dari LPPM Pusbang Desda UNESA. Kalau begitu kita boleh tanya lagi. Tadi terakhir ya Profesor Turhan kita sudah spill dikit-dikit kalau misalnya sudah waktunya untuk berkolaborasi. Kira-kira apa sih pentingnya kolaborasi ini dari akademisi, terutama dari UNESA sendiri, untuk bisa berkolaborasi dengan desa dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Boleh Prof, silakan. Ya, jadi perguruan tinggi itu salah satu tugas dan kewajibannya itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Betul. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini tidak bisa perguruan tinggi itu seperti menara gading, tapi harus membumi. Harus ya, membumi. Nah, membumi itulah akhirnya harus bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, disitulah desa dan daerah bisa bersama-sama dengan perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi punya kewajiban untuk memberikan kontribusi ya kepada masyarakat ya melalui pembangunan desa dan daerah. Karena menurut saya salah satu keberhasilan perguruan tinggi apabila perguruan tinggi mampu membangun desa dan daerah. Nah, jadi tidak cukup hanya bicara tentang akademik di kampus saja ya, tanpa menyasar kepada desa dan daerah. Maka desa dan daerah itulah penting menjadi mitra dari perguruan tinggi. Nah, ini harus dikuatkan ya melalui organ-organ yang ada. Nah, salah satunya di LPPM UNESA itu ada organ Pusat Pengembangan Desa dan Daerah. Ini menjadi salah satu bagian penting yang ada di LPPM UNESA. Oke, boleh kita kita tembak lagi kepada Dr. Fahri. Kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang program-program unggulan, boleh dong kalau misalnya kita penasaran rencana kedepannya untuk Pusbang Desda UNESA sendiri. Boleh, Dokter, silakan. Terima kasih Mbak Indah. Ini luar biasa ini pertanyaan penutup tapi langsung jelek begitu ya.
Jadi memang kami di Pusbang Desda ini punya rencana-rencana ke depan begitu. Iya. Khususnya di tahun ini kami itu akan mereformulasi pusat pengembangan desa ini. Artinya bahwa kami kan di tahun pertama kemarin belajar dengan beberapa kampus-kampus yang khususnya nangani di pengembangan desa dan daerah. Ada UNS, ada UB, ada ITB, terus ada UGM. Kami ke sana keliling sudah, ternyata butuh direformulasi. Karena memang kami masih baru banget kan, 1 tahun sekian masih butuh. Nah, maka yang akan kami lakukan pertama ini adalah rekrutmen dosen dan mahasiswa menjadi bagian besar di Pusbang Desda di sana dulu. Jadi kami nanti punya peneliti-peneliti yang memiliki pakar masing-masing begitu, khususnya di pengembangan desa dan daerah. Kemudian mahasiswa juga siapa yang mereka ingin sekali terlibat di dalam pengembangan desa dan daerah. Nah, selain itu kami juga punya renstra ini, kayak peta jalan begitulah. Kita sampai tahun 35 itu kita mau ngapain? 10 tahun berdirinya Pusbang Desda ini mau ngapain begitu. Terus yang berikutnya adalah kami setiap tahun itu punya event, Mbak. Punya event namanya UNESA Village Award. Nah, tahun kemarin itu temanya adalah Desa Cerdas yang tadi, kemudian Smart Village. Tahun ini insya Allah kita akan mengangkat desa inklusif begitu. Desa inklusif. Karena selama ini kan seakan-akan desa itu ya yang tahu hanya kepala desa, yang lain kemudian acuh gitu kan. Bahkan kalau kita melihat ada musrembang des begitu ya, itu kan yang ya mungkin yang lainnya nggak diajak atau walaupun toh diajak cuman pelengkap. Nah, inilah yang kemudian kami menjadikan tahun ini adalah UNESA Village Award-nya, memberikan penghargaan kepada mereka desa-desa yang kemudian bisa melibatkan seluruh stakeholder. Ada kaum perempuannya, dan ini akan dilaksanakan nanti di bulan November. Nah, bulan November nanti seperti apa dan lain sebagainya, mekanismenya. Kalau yang kemarin itu yang daftar UNESA Village Award pertama di tahun 2023 itu se-Indonesia ada 324. Nah, kemudian diseleksi-seleksi hingga muncul 10 besar. 10 besar itu ada dari Bali, ada dari NTB. Mereka datang ke sini, Pak. Bali, NTB, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu kemudian dari 10 itu diseleksi. Di sini juga dihadiri oleh Pak Menteri, bahkan yang memberikan langsung itu Pak Menteri tahun kemarin. Nah, tahun ini harapannya lebih besar dari itu, karena tahun ini lebih fokus pada desa inklusif. Bagaimana kemudian benar-benar desa itu memberdayakan seluruh komponen dan stakeholder desa itu. Khususnya apalagi yang ada disabilitasnya, pemudanya seperti apa, Karang Taruna. Karena selama ini cuma ada namanya toh, perempuannya kayak apa. Nah, begitu. Ini adalah target-target ke depan. Tadi target-target rencana dari Pusbang Desda UNESA ke depannya ya. Betul. Boleh sekalian kita berikan pesan-pesan ya. Kita mulai dari Profesor Turhan, mungkin bisa diberikan motivasi juga, penguatan moral ini untuk masyarakat Indonesia yang siap ikut andil di Pusbang Desda UNESA. Ya, kami LPPM UNESA memfasilitasi berbagai kajian terkait dengan desa. Bahkan undang-undang terbaru tahun 2024 tentang desa itu kami juga membedah ya, di UNESA melalui LPPM ya. Ini Pusbang Desda ini sebagai PIC-nya menghadirkan dirjen di Kementerian Desa dan direktur dan beberapa para kepala desa ikut bergabung langsung ya. Dari Kemendagri juga hadir ya. Ini dalam rangka untuk mensupport pembangunan desa dan daerah. Nah, alhamdulillah semangat para dosen dan para kepala desa ini luar biasa. Nah, sehingga kami mencanangkan bahwa perguruan tinggi itu harus bersinergi dan berkolaborasi dengan desa dan daerah. Karena memajukan negeri tercinta ini, kalau kita di perguruan tinggi saja yang maju, itu akan kurang nikmat ya, kalau tidak maju bersama-sama dengan desa dan daerah. Jadi itulah yang penting harus kita lakukan ke depan, yang selama ini sudah ada akan kami kembangkan terus. Luar biasa. Boleh disambung oleh Dr. Fahri. Mungkin kita kasih ajakan supaya masyarakat ini bisa lebih semangat ya untuk bisa ikut andil. Boleh silakan, Dokter. Iya. Jadi memang sekali lagi
hari ini itu sudah nggak usum Mbak, namanya kompetisi. Yang usum adalah kolaborasi. Kolaborasi. Gitu. Karena memang dengan kompetisi akan menjadi cepat, tapi dengan kolaborasi akan menjadi baik, to be better, begitulah kira-kira. Maka kami di Pusbang Desda ini berharap kita bisa berkolaborasi bersama untuk membangun desa dan daerah. Apalagi kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Bung Hatta kan jelas, bahwa Indonesia tidak mungkin bercahaya hanya dengan obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya dengan lilin-lilin di desa. Maka itulah kemudian Pusbang Desda ini lahir begitu, karena memang harapannya itu. Selain itu juga kami di Pusbang Desda itu memiliki paket-paket pelatihan gitu ya Pak. Jadi kalau desa ini mau menggali potensi, kami punya paket pelatihan pengembangan potensi. Kami ingin mengembangkan desa ini bisa menjadi desa wisata. Kami punya paket pelatihan khusus desa yang wisata, mau jadi apa gitu kan. Bahkan kami juga kalau ada desa-desa yang sudah punya BUMDes ini mau usahanya apa saja, apa yang dikembangkan, kami punya paket-paket itu. Jadi paket-paket pelatihan yang nanti desa bisa mengundang kami, yang kemudian ataupun kami yang menentukan desa itu bisa saja antara dua itu. Dan itulah yang kemudian bisa kita kolaborasikan dan kita kerjasamakan. Luar biasa. Terima kasih banyak Profesor dan juga Dr. Fahri dari LPPM dan juga Pusbang Desda UNESA Universitas Negeri Surabaya. Wah, Jawa Kopdar sudah makin penasaran atau mungkin sudah bersiap-siap untuk menjadi bagian dari LPPM Pusbang Desda UNESA? Jangan lupa nanti ya, kalau misalnya masih kepo-kepo, bisa langsung ke websitenya langsung Pusbang Desda UNESA. Terima kasih Jawa Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di episode sore ini. Jangan lupa saksikan kita di episode-episode yang berikutnya. Saya Indah Kumaydi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar Barak, orang-orang pintar.